kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga nanti. Baik, sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang indah yang Kau berikan. Sejenak kami mau duduk di kaki-Mu, seberapapun kami yang bisa mengikuti. Baik hamba-Mu yang membawakan firman pada malam hari ini, maupun saudara-saudara yang mungkin bisa mengikuti atau yang akan melihat video ini, kiranya Tuhan tolong berkati. Kami akan berbicara sedikit tentang masa kekekalan. Berbicara tentang surga, bagaimana kami boleh tiba di surga. Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Ini doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi malam hari ini saya ingin membawakan satu pelajaran bagaimana caranya masuk surga. Jadi cara masuk surga, saya belum pernah ke surga, tetapi ini kita belajar. Namanya kita belajar bagaimana caranya supaya kita bisa ada di sana. Dan ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, kita pelajari. Kenapa? Karena surga itu adalah menjadi tujuan akhir dari setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah pasti tujuannya adalah ke surga. Kalau dia tidak punya tujuan ke surga, untuk apa menjadi orang Kristen? Ya, untuk apa menjadi orang Kristen kalau tidak ada tujuan ke sana? Jadi kita punya tujuan untuk masuk surga. Kalau kita punya tujuan untuk masuk surga, itu berarti kita harus perjuangkan itu secara terus-menerus, ya. Perjuangkan itu secara terus-menerus supaya memang benar-benar kerajaan surga itu menjadi milik kita. Di dalam buku Matius pasal 7 ayat 21 sampai 27. Ini ayat Alkitab yang penting yang perlu kita tahu. Di sini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, jadi ternyata Alkitab katakan bahwa tidak semua orang, ya, tidak semua orang yang sebut-sebut nama Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Belum tentu saya, belum tentu juga saudara, belum tentu siapa saja yang selalu sebut nama Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan sorga. Ini berbahaya. Jadi kita harus pastikan bahwa kita bukan termasuk pada orang yang hanya berseru saja. Tetapi kita harus pastikan bahwa kita menjadi orang-orang yang pasti masuk surga. Kita lihat selanjutnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan. Ya, berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Ya, banyak orang katanya berbicara bahwa Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi pada akhirnya apa yang Tuhan bilang? Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Apakah selama ini Tuhan menyimpan rahasia? Sebenarnya tidak. Karena Alkitab sudah jelas menyatakan, bukan hanya sebut nama Tuhan, tetapi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita mau ada dalam kerajaan surga, maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, Tuhan bilang bahwa dia akan berterus terang dan dia akan katakan secara langsung, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ini artinya bahwa iman saya dan saudara itu harus didirikan di atas batu.
Karena kalau kita dirikan iman kita di atas pasir, persoalannya adalah bahwa ketika hujan datang, maka sudah pasti itu akan rubuh. Ya, sudah pasti itu akan rubuh ya. Kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan, lihat garis bawahi, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rumah itu hebatlah kerusakannya. Oh saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Penting untuk kita ketahui bahwa sesungguhnya ayat-ayat ini mengingatkan kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Apakah sekarang kita belum melakukan yang terbaik? Tanya pada diri kita sendiri, sudah atau tidak kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Mari kita lihat selanjutnya. Kira-kira apa yang dimaksudkan? Fakta pertama tentang tujuan kita yaitu surga. Tidak semua orang yang mengaku mengenal Tuhan masuk surga. Alkitab yang bilang, bukan pendeta yang bilang. Tidak semua orang yang mengaku mengenal Tuhan akan masuk surga. Kenapa? Tadi sudah jelas dilakukan, sudah dikatakan bahwa bukan hanya menyebut nama Tuhan, tetapi melakukan kehendak Tuhan, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Fakta kedua tentang surga, yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga. Apa itu kehendak Bapa, saudara-saudara? Kehendak Bapa pertama, hukum-hukumnya itu harus dipatuhi. Perintahnya harus dipatuhi. Kalau kita sudah ikut hukum Tuhan, sama seperti seorang anak muda ketika dia datang kepada Yesus dan bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus saya perbuat supaya saya masuk surga? Apa yang Yesus bilang? Turutilah hukumku. Tetapi anak muda ini katakan, sudah dari muda saya sudah lakukan, sejak kecil maksudnya. Dari kecil orang tua saya sudah mengajarkan Tuhan. Kalau begitu apa lagi yang kurang? Oke, Yesus katakan oke. Baik, yang kurang adalah sekarang kau pulang. Kau punya banyak harta, juallah hartamu, bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan, lalu datang kembali dan ikutlah aku. Jadi kenyataannya adalah bahwa Tuhan meminta hati saudara. Meminta segala sesuatu yang saudara cintai, yang saudara sayang di dalam hidup saudara untuk diberikan kepada Tuhan. Yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, dialah yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Luar biasa saudaraku. Jadi kita harus tahu. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita lihat selanjutnya. Ibadah bukan orang yang terikat pada harta. Jadi orang yang terikat pada harta sama dengan menyembah harta, penyembah uang, penyembah segala macam yang dia kasih, itulah yang dia sembah. Bukan itu ibadahnya. Kita beribadah kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita juga mengasihi yang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya mengasihi Tuhan. Nanti Tuhan yang tambahkan yang lain, saudaraku. Tuhan yang kasih yang lain. Apa yang lain? Bukankah Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka aku akan menambahkan, aku akan memberikan. Ya. Jadi segala sesuatu yang lain itu nanti Tuhan yang tambahkan, aku akan tambahkan. Tapi sekarang kan udah terbalik. Yang kita cari itu yang lain dulu. Tuhan nanti kedua.
Nanti kalau sudah tidak dapat baru kita cari Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, meminta berkat kepada Tuhan. Jadi penyembah Tuhan inilah yang dikehendaki Allah. Penyembah Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang mau melakukan apa saja yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya, itulah penyembah Tuhan yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan. Fakta yang ketiga tentang surga, banyak pelayan Tuhan tidak masuk surga. Oh, saya juga gemetar ketika membaca ayat ini. Ada banyak hamba-hamba Tuhan ternyata tidak masuk surga. Kenapa mereka tidak masuk surga? Ya, kenapa mereka tidak masuk surga? Karena ada banyak pelayan Tuhan juga hanya sekedar melayani Tuhan, melayani sesama, tetapi sesungguhnya dia punya hubungan dengan Tuhan itu tidak dekat, terganggu, melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi dia tidak memiliki waktu yang intens, waktu yang akrab dengan Tuhan. Tidak punya waktu untuk baca Alkitab, tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jarang berbicara dengan Tuhan, padahal dia bekerja bagi Tuhan. Tapi dia tidak mau berbicara dengan majikannya. Kita ini hamba, bicara dengan majikan, tanya pada majikan, Tuhan, apa yang akan saya perbuat hari ini? Nanti Tuhan yang tunjukkan apa yang engkau akan perbuat. Nah, kadang kita ini bukan itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah kita lakukan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Nanti kalau sudah mentok, sudah tidak tahu buat apa, baru kita cari Tuhan. Kita mau berbicara dengan Tuhan. Matius 7 ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sering berdiri di mimbar, yang sering teriak-teriak di lapangan, ya, pegang Alkitab setiap hari, tapi tidak pernah dibaca, jarang berbicara dengan Tuhan, yang merupakan majikan. Kita ini hamba dan Tuhan itu majikan. Perhatikan, saudaraku. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau masuk surga, terlebih khusus ini hamba-hamba Tuhan, perhatikan baik-baik. Jangan hanya teriak-teriak. Jangan kita menjadi calo. Ya, kalau kita mau pergi ke satu tempat, biasanya di terminal itu ada banyak calo. Ayo, mari, rambutan, kampung rambutan. Atau kalau di Timika atau di Jayapura atau di Manado, di mana saja, dari satu terminal ke terminal yang lain, biasanya ada orang yang cari-cari penumpang, itu namanya calo. Ya, calo-calo ini mereka teriak-teriak, tetapi ketika mobil itu berangkat, mereka tidak naik karena mereka cuma calo. Mereka hanya mencari penumpang. Jangan kita jadi calo untuk ke surga. Teriak-teriak, ayo mari ke surga, tapi kita sendiri tidak ke surga. Kenapa kita tidak ke surga? Karena kita tidak berbicara dengan majikan kita, karena kita tidak melakukan apa yang majikan kita mau dalam kehidupan iman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak hamba Tuhan tidak masuk surga. Di dalam ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan berterus terang, saya tidak kenal kamu. Fakta yang keempat, Tuhan akan bilang secara langsung, dengan tegas, saya tidak kenal kamu. Kenapa Tuhan tidak mengenal kita? Karena kita ini cuma teriak-teriak, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tuhan mengadili semua orang tanpa terkecuali. Jadi Tuhan itu dia mengadili semua orang. Tidak pilih kasih. Ibrani 10 ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Tuhan Allah yang hidup. Ngeri.
Apa yang Tuhan akan lakukan dengan kita? Tentunya kematian kekal. Yang kita bicarakan ini bagaimana ke surga. Kalau kita tidak ke surga berarti kita ke neraka. Mari kita pastikan bahwa kita ini ada di surga ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Fakta yang kelima tentang surga, Tuhan menghendaki kita mendengar dan melakukan firman. Tuhan mau supaya kita dengar dan kita lakukan firman itu. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu fondasi itu adalah Yesus Kristus. Ketika kita mendirikan rumah kita, rumah iman kita di fondasi yang kuat itu, maka kita tidak akan goyah. Kita tidak akan jatuh. Tetapi ketika kita mendirikan rumah iman kita di atas pasir, di atas segala kesenangan dunia, di atas segala kefoya-foyaan kita, sudah pasti ketika ada badai pencobaan yang datang, rumah iman kita akan jatuh, akan hancur. Dan saat Yesus datang pada kali yang kedua, kita tidak memiliki kesempatan indah itu untuk bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Mari kita jadi hamba-hamba Tuhan yang baik. Mari kita menjadi anggota-anggota jemaat yang baik. Mari kita menjadi pendoa-pendoa. Mari kita menjadi pembaca-pembaca Alkitab dan merenungkan. Mari kita menjadi pendoa dan penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita harus mencari Tuhan. Badai kehidupan boleh datang, tapi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi, mari kita menjadi pendoa dan penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala